Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, 10 RPM 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu, Nak. Sebelum pelajaran daring dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kalian sudah absen? Sudah, Bu. Ya, coba Ibu lihat. Muhammad Husaini, Auranda Aditya sudah, Muhammad Dimas sudah. Pertemuan kali ini, pertemuan 3 ini, kita belajar tentang materi membuat dan menyajikan gambar hasil manipulasi gambar vektor menggunakan fitur efek. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya adalah kita wajib berusaha, jadi tidak bisa mengandalkan hanya berdoa saja. Seperti belajar, kita wajib berusaha belajar. Tidak menurut kalian, bagaimana cara membuat gambar vektor menggunakan teknik manipulasi fitur efek? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Elsa, dihidupkan kameranya Mbak, biar Ibu tahu. Nah, ya, pinter Mbak Elsa. Gimana Mbak Elsa? Biasanya, kalau untuk menggunakan teknik manipulasi fitur efek itu, biasanya menggunakan aplikasi CorelDRAW, Bu. Oh ya, pintar. Bagaimana menyajikan gambar vektor hasil dari manipulasi fitur efek? Digimanakan dulu gambarnya. Extension JPEG, apalagi PNG gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, Nah, kompetensi dasar pengetahuan dari yang kita pelajari itu ada 3. Kompetensi dasarnya menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Sebentar. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan yaitu memanipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Di antaranya adalah ada 2, 471 dan 472. Ada yang bisa baca? Coba Mbak Robiatul Jenah. Coba dibaca Mbak. Ya, enggak ngantuk ayo. Membuat gambar hasil dari manipulasi menggunakan fitur efek. Ya, Mempresentasikan gambar hasil dari manipulasi menggunakan fitur efek. Ya, pintar. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu peserta didik mampu membuat gambar hasil dari manipulasi menggunakan fitur efek melalui penugasan praktek dengan penuh tanggung jawab. Jadi nanti kalian diharapkan mampu membuat gambar hasil manipulasi, kemudian dan melakukannya melalui praktek. Yang kedua coba dibaca. Ada yang mau baca nomor 2? Ada yang nomor 2? Ya, coba Mbak Elsa. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan gambar hasil manipulasi menggunakan fitur efek melalui kegiatan presentasi hasil kerja kelompok dengan santun dan penuh tanggung jawab. Ada 3. Ada penilaian kognitif melalui tes pilihan ganda, kemudian ada penilaian afektif. Afektif melalui sikap. Sikap bagaimana? Cara kalian bertanya, menjawab pertanyaan, bersikap sopan. Kemudian ada nilai lagi namanya psikomotorik. Diambil dari nilai mana? Keterampilan, dari cara kalian berdiskusi, aktif bersama temannya, kemudian bisa berpresentasi, itu termasuk dalam penilaian psikomotorik. Ada yang ditanyakan dari penilaian ini, Nak? Enggak. Ya ada, lanjut ya. Nah, Ibu ada motivasi lagi nih, gimana ya Bu ya biar bisa manipulasi gambar vektor, tipsnya, triknya. Yang pertama, jangan mudah putus asa, jadi harus mencoba lagi berkali-kali. Jangan kalau sudah gagal, itu tidak bisa Bu gambar Bu. Tidak boleh putus asa, harus dicoba lagi. Kemudian yang terakhir punya daya imajinasi yang harus disampaikan. Nah, ini adalah contoh hasil gambar manipulasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang A. Yang A ini ada gambar apa yo? Yang A ini? Jeruk sama air ya, Bu? Jeruk yang anak, A ini, A. Jeruk keluar apa? Air. Coba yang B, Isna ini Dini, mulai tadi diem tok yo, biar enggak ngantuk ini. Mbak Isna ini. Gambar foto jadi? Ada yang tahu? Ya, backgroundnya hutan. Fotonya menjadi karika?
karikatur. Nah, sekarang tugas kalian seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan di awal adalah membuat kelompok. Jadi nanti penilaiannya presentasi kelompok. Membuat kelompok 3 anak 1 kelompok. Nanti 3 anak itu membuat gambar hasil manipulasi menggunakan fitur efek. Tugasnya menentukan tema gambar, menyajikan gambar hasil manipulasi, dan proyeknya 30 menit. Ngerti ya? Nah, sekarang kalian cari kelompoknya bertiga sama siapa saja? Aku sama Dimas, guys. Iya, Mbak Dimas, bentar ya, sudah. Lagi, Bu. 3 orang ya, Bu? Iya, 3 orang. Waktunya Ibu 30 saya- menit ya, Nak ya? Siap, Bu. Ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, mencari informasi. Teman-temannya siapa saja yang harus dijadikan kelompoknya. Kemudian yang kedua, tentukan tema gambarnya. Tema gambarnya mau gambar apa ya? Kalau yang tadi gambar jeruk, gambar manusia jadi karikatur. Kira-kira saya gambar apa ya? Berikutnya yang ketiga, menentukan software atau perangkat lunak yang dipakai. Nah, berikutnya lagi adalah menentukan model dan merencanakan. Pertama, buatlah gambar dengan cara siswa menggambar pada software CorelDRAW. Kemudian prosesnya direkam. Yang kedua, buatlah jadwal rencana pelaksanaan proyek. Jadi, bikin temanya berapa menit ini. Nah, yang ketiga, menerapkan proses membuat gambar. Coba dibaca ini, biar tidak ngantuk, dibaca. Siap, Bu. Saya menerapkan proses membuat gambar. Ya, Jelaskan dipahami ya? langkah-langkah pembuatan gambar dan kirim file proses pembuatan gambar sesuai dengan jadwal rencana objek. Mempresentasikan dan laporan. Jadi hasil gambarnya nanti dipresentasikan biar teman-temannya bisa mengerti dan melihat hasil kalian ya. Nah, ini batasan masalahnya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah pertama, bikin temanya. Kedua, pakai fitur apa saja. Yang ketiga, teknik apa saja yang digunakan. Baik, ayo kerjakan waktunya 30 menit ya, Nak ya. Waktunya sudah habis. Kita lihat dulu ini, mana ini ya, ada dari kelompoknya siapa ini tadi yang ngumpulkan? Dia mengambil tema wanita karikatur. Kelompoknya Saya, siapa Bu. ini? Nah, ya Dimas Tria, Dimas. Kelompoknya Dimas, dibaca Dimas. Tema tekniknya apa saja? Tekniknya tracing untuk menyalin objek pada foto. Ya. Nanti yang lainnya Ibu nilai sendiri ya, ini hanya perwakilan saja ya. Nah, Iya, Bu. setelah itu, tadi Ibu sudah jelaskan ada penilaian namanya kognitif. Kalian bisa mengerjakan soal LKPD di Google Classroom yang sudah Ibu bagikan. Ibu sematkan di Google Classroom ya, silakan. Hanya 15 menit. Waktunya hanya 15 menit. Siap. Baik, sudah Dimulai 15 menit ya, Nak ya. Sudah 15 menit. Nah, jika nilainya nanti ada yang di bawahnya 70, maka kalian harus remedi. Linknya ada di mana? Sudah Ibu sematkan juga, ada di Google Classroom-nya ya. Nanti yang remedi, review pembelajaran. Kira-kira Saya jadi lebih paham dengan masalah tool dalam fitur efek, Bu. ya, lainnya? Lainnya? Apa ada pertanyaan dari materi hari ini, anak-anak? Penguatan kembali, kesimpulannya tentang materi hari ini adalah teknik tracing untuk menyalin objek pada foto. Caranya dengan menggambar ulang objek hingga menyerupai hal gambar aslinya. Setelah pelajaran ini selesai, maka materi selanjutnya yaitu tentang materi gambar bitmap ya, Nak ya. Yang sebenarnya kita pelajari kan gambar vektor, ini sekarang gambar bitmap. Berikutnya, minggu depan. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu ada motivasi lagi. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba, harus. Terima kasih sudah hadir di pelajaran daring Ibu hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, materi gambar. Berdoa dulu ya, Mas ya. Dilaksanakan, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh les ya, Nak ya.